Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur malah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita yakni habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya dan kita selaku umatnya, semoga diberikan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu contoh fikih muamalah, yaitu utang piutang. Akad utang piutang salah satu daripada akad yang sangat dibutuhkan oleh manusia dalam kondisi-kondisi tertentu, karena dia termasuk kategori akad tabarruk atau akad tolong menolong. Akad qard adalah penyerahan suatu barang atau senilai uang kepada orang lain untuk dimanfaatkan dan akan dikembalikan lagi gantinya. Jadi intinya, menyerahkan uang atau barang kepada orang dan akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu, baik ditetapkan waktunya ataupun tidak. Akad inilah salah satu contoh daripada cara manusia saling tolong-menolong antar sesama mereka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang besar kepada orang yang memberikan hutang kepada orang yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Madzal ladzi yudhkirullaha qardan hasanan fayudha'iqahu lahu ad'afan katsiran. Barang siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, di sini tentu bukan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi pinjaman yang baik itu kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, kepada manusia, karena manusia yang butuh tapi Allah Subhanahu wa taala tidak butuh. Pinjaman yang baik itu adalah pinjaman yang tidak dikenai tambahan bersyarat. Karena kalau pinjaman berhutang piutang bersyarat ada tambahan, maka itu tidak diperbolehkan karena bisa masuk kategori riba. Nabi SAW bersabda, kullu qardin jarran naf'an fahuwa riba, bahwa setiap pinjaman yang memberikan manfaat apakah bisa masuk kategori riba? Maka barang siapa yang memberikan pinjaman kepada orang lain dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan memberikan lipat ganda ganjaran terhadap pembayaran kepadanya, maksudnya yaitu pahala yang berlipat ganda. Tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan itu dilakukan 2 kali, maka seolah-olah dia bersedekah 1 kali, padahal dia tidak bersedekah, tapi dia meminjamkan. Ada juga hadis Nabi yang lain, barang siapa yang memudahkan urusan saudaranya di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan atau melepaskan dia daripada kesusahan di akhir akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala berada dalam pertolongan hambanya selagi dia berada dalam pertolongan orang lain. Maka ini adalah suatu motivasi untuk memberikan utang piutang kepada orang lain yang membutuhkan. Karena di sisi lain kita juga dianjurkan untuk tidak memperbanyak hutang, karena hutang ini adalah kesedihan di malam hari dan kehinaan di siang hari. Maka bahaya bagi orang yang berhutang ini diancam. Kalau dia berusaha berhutang tapi tidak baik dalam membayarnya, itu sama saja dia disebut sebagai pencuri. Rukun utang piutang ada 4. Yang pertama yaitu ada ijab qabul. Yang kedua ada pelaku, dan yang ketiga yaitu ada penerima utang, yang terakhir ada pemberi utang. Keempat rukun tadi harus ada dalam akad utang piutang. Dalam utang piutang tidak diperbolehkan mengambil keuntungan karena akadnya sosial atau akad tabarruk, maka dilarang oleh syara atau termasuk kategori riba. Tapi ketika yang berhutang ini mengembalikan lebih tanpa syarat kepada orang yang memberikan hutang, maka itu tentu boleh, karena kata Nabi SAW, sebab bagi kalian adalah yang paling baik dalam menunaikan membayar hutang. Kemudian dalam batasan yang lain, dalam utang piutang itu tidak boleh menambahkan ketika orang sudah jatuh tempo, misalnya pembayarannya ditambahkan, lalu yang berhutang ini belum mampu membayar, maka tidak boleh ditambahkan. Karena Allah memerintahkan, tunggulah mereka sampai dia mampu. Intinya kita tidak boleh ditambahkan, kita dianjurkan untuk menunggu sampai dia memang mampu. Tapi kalau dia benar-benar mampu dan sengaja mengulurkan waktunya, maka itu boleh dikenakan denda, karena masuk ke kategori kezaliman, boleh dikenakan hukuman. Oleh karena itu,
Orang yang baik dalam berhutang ini adalah cepat dia menunaikan. Yang pertama, bahwa memang dia berhutang karena kebutuhan pribadi atau bisnis, lalu tepat waktu membayarnya atau sebelum jatuh tempo. Mungkin sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.